Berita yang paling marak di hari-hari terakhir ini adalah hilangnya minyak goreng dari pasaran. Kita tahu ini menimbulkan kepanikan tersendiri bagi banyak orang. Oleh karena itu, mari kita menggunakan hati yang bersih dan berpikir yang jernih, ingin mencari solusi yang terbaik. Di tengah drama kelangkaan minyak goreng yang belum usai di sejumlah wilayah di Indonesia, serta jeritan ibu-ibu yang rela berdesakan demi mendapatkan minyak goreng, publik justru dibuat heran dengan sejumlah partai politik yang dengan mudahnya mendapatkan minyak goreng dan menjualnya dalam acara bazar murah. Kelangkaan minyak goreng dari pasaran adalah sesuatu yang membuat banyak orang khawatir, atau paling tidak dibuat menjadi khawatir. Pengambilan keputusan untuk harga eceran tertinggi Rp14.000 sangat murah, kemudian menjadi kesulitan tersendiri bagi produsen maupun bagi distributor untuk bisa memenuhi angka yang ditetapkan oleh pemerintah itu. Akibatnya minyak goreng hilang dari pasaran. Apakah persoalan minyak goreng ini bisa membesar? Dari segi ekonomi hampir pasti, dari segi politik bisa juga, tetapi bagaimana dari sisi spiritual? Katalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Ayat yang baru saja kita lihat adalah kisah tentang seorang janda miskin. Lalu Nabi Elisa datang dan berkata, "Apa yang kamu miliki?" Perempuan ini berkata, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Persoalan kemiskinan membuat minyak menjadi penting, dan itu sudah terjadi selama ribuan tahun. Karena itu kalau saat ini terjadi kelangkaan minyak goreng, bisa jadi orang menjadi khawatir, bahkan jangan sampai kehilangan iman. Mari kita bahas minyak goreng karena proses ekonomi menjadikan harganya menjadi sangat mahal. Yang kita baca dari medsos bahkan memperkeras bahwa seakan-akan ini krisis yang luar biasa. Krisis ketiadaan minyak goreng. Tapi apakah demikian? Kalau melihat justru di berbagai lapak online masih dijual walaupun dengan harga yang lebih tinggi. Dan oleh karena itu seharusnya secara spiritual sama seperti kisah janda dan Nabi Elisa adalah kisah iman. Spiritualitas kita tidak perlu melakukan kepanikan yang berlebihan yang kemudian dikenal dengan istilah ekonomi panic buying. Menimbun di rumah secara pribadi karena berharap dengan panic buying ini masih ada secara pribadi dalam rumah stok minyak yang cukup. Kepanikan dalam membeli dalam jumlah yang banyak atau berusaha untuk mencari harga semurah-murahnya tidak akan menyelesaikan persoalan kelangkaan minyak goreng ini, membuat persoalan semakin rumit. Yang kedua, secara spiritualitas kita harusnya bisa juga mengatakan kalau kita sebagai penjual, sebagai distributor, atau yang bergerak di dalam produksi minyak goreng, kalau kita tahu bahwa hal ini tidak baik, seharusnya kita tidak mengumpulkan minyak secara berlebihan dengan berpikir dengan keuntungan sesaat yang merupakan kerakusan tersendiri untuk bisa menambah kekayaan, tidak menggunakan hati nurani. Kalau kita menjadi penjual, kalau kita menjadi distributor, kalau ada dari antara kita juga bahkan yang menjadi produsen, kita bisa mendiskusikan dengan baik dan benar kalau harga memang lebih mahal, tetapi tidak menjadikan minyak goreng sebagai alat. Ini adalah bagian dari iman, seperti perempuan yang sudah kehabisan apapun, namun tetap percaya bahwa ada masa depan. Yang ketiga adalah, cobalah kita berbagi. Berusaha untuk mengumpulkan sumber daya kita. Apakah sebagai kelompok, gereja, bagian dari masyarakat, atau sebagai pribadi. Berbagi dengan orang-orang yang memang memerlukan minyak goreng dengan harga yang lebih murah, seminim mungkin kalau bisa gratis. Secara spiritual, kita bisa menjadikan kelangkaan minyak goreng ini menjadi pengalaman berharga untuk tetap percaya bahwa Tuhan adalah yang Maha Kuasa. Sehingga kita tidak akan panik buying, apalagi mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan
menggoreng minyak goreng menjadi harga yang lebih mahal, dan bisa juga berbagi dengan orang lain. Sudah tentu kita berharap pemerintah bisa menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya. Janganlah minyak goreng menjadi persoalan yang digoreng. Digoreng ke kanan ke kiri, isu ekonomi, isu politik, dan kemudian bisa menimbulkan kepanikan, kekhawatiran berlebihan. Minyak goreng menjadi bagian dari pembelajaran spiritualitas kita, hidup tanpa minyak goreng, atau sedikit minyak goreng, atau berbagi dengan orang lain untuk bisa menjadikan dunia ini lebih baik. Sama seperti janda dan Nabi Elisa, minyak goreng bisa menjadi pelajaran bagi hidup kita untuk percaya kepada Sang Pemberi minyak goreng. Dengan hati bersih, berpikiran jernih, kita bisa salam damai, tabik.